Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini kita akan membuat satu materi khusus terkait dengan materi yang benar-benar menjadi bagian utama di dalam kita membaca arah pergerakan. Banyak pertanyaan di sana sini, bagaimana cara menentukan support resisten yang tepat ya. Dengan cara yang sederhana, tentu dengan cara yang simple, mudah dan sederhana. Tidak perlu dengan rumus, cukup kita melihat secara visual tampilan yang ada di chart yang ada, tampilan yang ada di pergerakan yang ada sebelumnya, kemudian kita tarik garis sebagai area support dan resistennya. Ada beberapa poin yang harus kita catat sebelum kita menentukan titik support dan resisten yang paling mudah. Yang pertama, saya akan memberikan satu bentuk pola yang sederhana, yakni struktur kombinasi candle. Ya, kombinasi candle. Sebelum kita menentukan wilayah support dan resisten, maka jangan lupa selalu perhatikan struktur kombinasi candle yang membentuk level kunci, yang menjadi level kuncinya. Jadi struktur ini fokuskan pada satu struktur kombinasi candle yang menjadi level kuncinya. Ketika marketnya naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, perhatikan strukturnya. Maka yang menjadi level kunci adalah ini. Ini level kuncinya. Termasuk di bawahnya di sini. Maka fokus pada level kunci di struktur candle yang terbentuk di sana. Bagaimana kalau pergerakannya zigzag begini? Bagaimana kalau pergerakannya zigzag begini? Tidak ada level kuncinya, maka kita nanti ada beberapa cara. Ada beberapa cara untuk menentukan di mana garis support dan resisten, di mana kita bisa menentukan support dan resisten dengan mudah. Tujuan kita menentukan support dan resisten adalah untuk membatasi pergerakan, artinya untuk kehati-hatian kita. Kalau marketnya bergerak naik, kira-kira kemungkinan di mana dia terbentur. Kalau dia tidak bisa breakout, berpotensi kembali. Kalau dia breakout, berpotensi lanjut. Ingat, ini yang kita sampaikan adalah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan analisis kita sendiri. Ya, untuk kehati-hatian, setidaknya ketika market itu bergerak, setidaknya ketika tren itu mulai kuat, nanti diuji di area support dan resistennya. Bagaimana cara menentukannya? Nah, berikut langkahnya. Kita perhatikan satu demi satu. Untuk menentukan support resisten. Jadi perhatikan tadi, kunci utama fokuskan pada struktur kombinasi candle yang menjadi level kuncinya. Kemudian yang pertama, lihat swing high dan swing low-nya. Swing high dan swing low. Swing high dan swing low ini ayunan naik turunnya. Ya, sama halnya dengan level kuncinya tadi. Kita bisa berikan contohnya dari swing high dan swing low-nya. Ya, swing high dan swing low-nya kita bisa perlihatkan contohnya biar nanti kita bisa mudah untuk melihatnya. Jadi swing high dan swing low ini adalah ayunan di ujung atas dan bawahnya, atau yang dominan naik dan turunnya. Ya, puncaknya di atas ini, ya, kemudian di bawah, ya, di puncak ini adalah swing high dan swing low-nya. Swing high dan swing low-nya. Kita bisa tentukan area support berada di swing high dan swing low-nya. Kalau support berarti swing low-nya, swing high untuk menentukan resistennya. Ya. Kita bisa tarik garis dengan menggunakan garis trend atau trend line. Kemudian yang kedua, cara menentukan support dan resisten yang mudah. Yang kedua adalah dengan melihat
penolakan-penolakan yang panjang. Atau setidaknya ada banyak penolakan. Saya bahasakan dengan banyaknya penolakan. Banyaknya penolakan. Atau bahasanya rejeksi. Penolakan itu ada sumbunya, ada ekor-ekornya. Banyaknya penolakan. Sehingga misalnya marketnya bergerak turun atau naik, ya ini ada banyak penolakan di sana, ada banyak penolakan seperti ini. Maka ini kita bisa jadikan sebagai support kalau di bawah. Kalau di atas, ya kita bisa jadikan sebagai resistennya. Yang kedua, banyaknya penolakan. Contohnya seperti ini. Jadi banyaknya penolakan atau multiple rejection, ini tuh kita lihat dari banyaknya penolakan yang ada di sana. Ya, penolakan-penolakan ini bisa menjadi level psikologi atau bisa bertindak sebagai support dan resistennya. Di mana banyak penolakan bisa ditarik satu garis support dan resistennya. Yang tentu yang paling banyak menyentuh, paling banyak menyentuh menjadi level psikologi atau menjadi support resistennya, termasuk di bawah. Yang banyak disentuh menjadi area supportnya. Semakin banyak rejeksi, semakin banyak penolakan bisa menjadi support dan resisten yang kuat di sana. Ya, silakan diuji ke depan atau ke belakang yang banyak penolakan-penolakan. Di area di situ banyak penolakan. Artinya ketika berada di area yang sama itu banyak penolakan. Ketika berada di area yang sama banyaknya penolakan di sana. Ini yang kedua, banyaknya penolakan. Yang ketiga adalah ketika harga itu mendekati level sebelumnya. Ya, artinya ketika naik, turun dia selalu mendekati ya. Ya, yang di atas ini selalu mendekati, yang di bawah selalu mendekati. Ya, selalu mendekati level sebelumnya. Atau kita bisa bentukkan satu contoh begini ya. Ya, ketika dia bergerak naik, turun, kuat, turun lagi, naik lagi, ya. Tidak harus sama persis berada di satu garis, tetapi mendekati. Dia berjajar, mendekati dan berjajar, ditolak terus-menerus begitu. Sebagai contoh, saya akan coba berikan ketika market itu betul-betul berada di area yang hampir sama. Ketika berada di area yang hampir sama. Ya, perhatikan ketika dia mulai bergerak turun, ini berada di sini dia ditolak. Berada di sini ditolak. Kemudian dia naik, turun lagi, berada di sini ditolak. Ini ditolak lagi, ini ditolak lagi, ini ditolak lagi, ini ditolak lagi. Sehingga garis yang mendekati ini kita bisa tarik garis support. Artinya di area yang mendekati selalu mendekati level sebelumnya. Kalau kita bisa tarik garis seperti ini mendekati. Maka ketika berada di area yang selalu mendekati, dia berpotensi untuk memantul atau berbalik. Berada di area support kalau di bawah. Kalau di bawah berada di area supportnya. Maka ini bisa kita jadikan sebagai support dan menjadi acuan untuk nanti marketnya ketika menyentuh di harga itu apakah breakout kuat atau sebaliknya dia ditolak. Ketika dia mulai ditolak, mulai berbalik, tentu menjadi perhatian kita. Oh, ini marketnya mau bergerak berbalik. Karena berada di level psikologi yang di bawah, di area supportnya tidak mampu di breakout dan banyak ditolak. Bahkan bukan satu dua, ini banyak sekali penolakan-penolakan yang ada. Maka ini bisa menjadi area support yang kuat di sana. Demikian juga nanti ketika di atas. Selanjutnya yang keempat,
untuk menentukan support resisten dengan mudah. Perhatikan ketika membentuk support atau level yang baru, membentuk support resisten yang baru. Ya, ketika dia naik kemudian turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ini awalnya berfungsi sebagai support, ini resisten. Ketika dia breakout, maka membentuk satu resisten baru. Ini kita jadikan resisten. Ketika dia melewati, ini membentuk resisten support yang baru. Kemudian ini berfungsi sebagai resisten, ini supportnya. Perhatikan ketika dia naik, maka diuji di area resisten, jadi resistennya. Kalau dia tidak mampu breakout, kemudian turun, ya tentu ini menjadi resisten yang kuatnya. Kemudian di sebelah bawah dia dilewati, membentuk support yang baru. Ketika naik nanti juga sama, diuji di area di sini. Ini menjadi resisten. Ketika naik, dia breakout, berpeluang lanjut naik. Naik lagi, berpeluang lanjut naik lagi, tentu dengan banyak catatan. Yang paling kita pahami, yang paling kita cermati ketika dia melewati support atau resisten sebelumnya dan membentuk support resisten yang baru. Jadi kita bisa lihat naik dan turunnya, apakah dia membentuk yang baru atau tidak. Ini resisten, ini support. Ini membentuk resisten yang baru, dia tidak breakout. Ini membentuk support yang baru karena tidak dia breakout. Ketika naik dan melewati, maka ini pun menjadi resisten yang baru. Ada penolakan, ada lekukan yang baru yang melewati, maka bisa menjadi support dan resisten yang baru. Ya, ini cara kita menentukan supaya kita bisa berhati-hati di dalam membaca arah pergerakan. Ya, contoh yang ada, ya mungkin kita bisa lihatkan beberapa contoh di mana market ini membentuk support dan resisten yang baru. Ya, kalau kita amati, perhatikan ini turun, ya kemudian naik. Nah, naiknya ini ya, naiknya ini tidak bisa atau tidak melewati level di atasnya atau resisten di atasnya, kemudian dia turun. Maka ini bisa menjadi resisten yang baru. Kemudian naik kembali. Ya, ini menjadi yang di atas, ini menjadi resisten, ini supportnya, ini supportnya. Support ketika naik, kemudian tidak melewati support yang lebih rendah dan ternyata berbalik, maka menjadi support yang baru. Kemudian ketika naik tidak melewati resistennya, ini bisa membentuk resisten yang baru. Maka di sini membentuk resisten yang baru. Nah, sekarang supportnya dilewati. Ya, support di sini dilewati. Supportnya dilewati, maka membentuk support yang baru. Ini ketika dia mulai bergerak naik, yang di bawah ini membentuk support yang baru. Kemudian ini menjadi resisten. Ya, dari pergerakan ini menjadi resisten. Sehingga ketika resistennya di breakout, bahkan di breakout dari beberapa resisten sebelum ini, bisa menjadi pertanda market itu masih kuat bergerak atau market buyernya masih kuat untuk menekan, ya. Sehingga kalau tekanan dari bawah semakin kuat menembus resisten 1, 2 dan sebagainya, maka berpeluang untuk lanjut kembali, akan berpeluang semakin kuat buyernya karena ketahanan sudah dilewati, ya. Ibaratnya atapnya yang menjadi benturan di atas bisa dijebol dengan kuat sehingga kekuatan buyer menjadi lebih kuat lagi. Dari materi ini, dari cara menentukan support resisten yang mudah ini,
tentu kita banyak harus belajar untuk menarik garis. Ya, banyak belajar menarik perhatian kita, melihat perhatian kita pada lekukan yang ada, pada penolakan yang ada. Begitu ada penolakan, dilihat di ujungnya di sana menjadi resisten. Begitu di bawah menyentuh supportnya, ini bisa kita tarik. Tadi kita ada bagian yaitu banyaknya penolakan atau mendekati wilayah yang sama atau level yang sebelumnya. Jadi ini mendekati level sebelumnya. Ini support, ini support, ini support. Dari 3 penolakan yang ada itu, dari 3 pantulan yang ada itu, maka itu menjadi support yang kuat. Sehingga kalau dia betul-betul bergerak naik dan breakout di atasnya, maka potensi kemungkinan terbesarnya akan lanjut naik. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit materi yang bisa kita sampaikan. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan garis support resisten dengan mudah. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dan bisa menjadi perhatian kita, bisa memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik, entry kita bisa lebih tepat, dan profit kita bisa lebih konsisten. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.